Latihan ujian sekolah. Untuk materi ujian sekolah, materi kelas 9 adalah perpangkatan, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, transformasi, kesebangunan, dan bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah materi kelas 9 yang akan diujiankan di ujian sekolah. Untuk materi yang pertama adalah perpangkatan. Soalnya dari perpangkatan adalah hasil dari 2 pangkat minus 2 dikali 2 pangkat minus 4 adalah, kalau perkalian pangkat maka pangkatnya ditambah, maka dia menjadi 2 pangkat minus 2, maka pangkatnya akan ditambah 2 pangkat minus 4. Maka hasilnya adalah menjadi 2 pangkat minus 6. 2 pangkat minus 6. Kalau pangkatnya negatif, artinya dia berubah menjadi bentuk pecahan. Maka menjadi 1/2 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 1/2 pangkat 6 adalah 64. Maka untuk soal yang nomor 1 jawabannya adalah 1/64. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2 masih dengan bentuk perpangkatan. Bentuk sederhana dari 8 dibagi 3 dikurang akar 5 adalah, kalau bentuk soal seperti ini artinya harus kita rasionalkan atau kita kalikan dengan penyebutnya yang di bawah, maka menjadi 8/3 dikurang akar 5, maka harus kita kalikan dengan penyebutnya. Dikalikan maka kebalikan negatif maka menjadi positif, maka menjadi 3 ditambah akar 5 per 3 ditambah akar 5. Maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka dia menjadi, ini tetap saja 8, kita pakai buka kurung. Berarti 3 ditambah akar 5. Ini. Nah, untuk penyebutnya berarti kalau perkalian tanda minus dengan plus, maka ujung-ujungnya yang kita kalikan. 3 kali 3. Maka dia 9. Plus dikali minus, maka minus. Nah, akar 5 kita kalikan dengan akar 5. Akar 5 dikali akar 5, dia hasilnya adalah akar 25. Akar 25 berapa? 5. Jadi harus diingat, setiap yang perkalian akarnya sama, maka hasilnya adalah angka di dalam akar itu sendiri. Jadi akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Maka untuk hasilnya kita selesaikan 8 pakai buka kurung lagi, 3 ditambah akar 5. Nah, yang bawah baru kita kurangi, 9 dikurang 5. Maka 9 kurang 5 adalah 4. Baru ini bisa kita bagi, 8 bagi 4 sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini berarti tinggal 2 dikali 3 ditambah akar 5. Nah, setiap perkalian yang dengan menggunakan tanda kurung artinya angka 2-nya kita kalikan sama yang di dalam kurung. Berarti 2 dikali 3 itu adalah 6. Dan 2-nya juga kita kalikan dengan akar 5. Berarti 2 dikali akar 5 berarti menjadi plus 2 akar 5. Maka untuk soal yang nomor 2 jawabannya adalah 6 ditambah 2 akar 5. Maka jawabannya adalah yang selanjutnya. Untuk soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ini masuk ke dalam materi persamaan kuadrat. Contoh soalnya adalah, bentuk soalnya, akar-akar dari persamaan 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 sama dengan 0. Maka yang dicari adalah akar-akar kuadratnya. Berapa akar-akar kuadratnya? Maka kita menggunakan pemfaktoran seperti ini, menggunakan 2 tanda kurung. 2x kuadrat artinya 2x dikali x. Minus 3 ini artinya kan 3 dikali 1 atau minus 3 dikali 1.
3-nya kita taruh di sebelah sini dan 1-nya taruh di sebelah belakang. Nah, supaya hasilnya negatif yang di tengah, pastinya angka yang paling besar harus negatif. Maka minusnya taruh di sini, minus 3, yang ini adalah plusnya. Karena min 3 dikali 1 minus 3. Nanti min 3 ditambah 2 hasilnya adalah min 1. Maka untuk mencari akar-akarnya, untuk yang pertama, ini akar yang pertama adalah berarti 2x dikurang 3 sama dengan 0. Maka dia menjadi 2x sama dengan min 3-nya pindah ke kanan. Kebalikan minus maka menjadi plus. Maka nilai x yang pertama itu adalah 3/2. Untuk soal yang kedua, untuk akar yang kedua, x ditambah 1. X tambah 1 berarti sama dengan 0. Maka untuk x yang kedua, 1-nya pindah ke kanan, kebalikan plus maka menjadi minus. Maka akar-akarnya adalah 3/2 dan min 1. Maka didapat adalah jawabannya yang B. Untuk nomor 4 ini adalah masuk ke dalam materi fungsi kuadrat. Untuk materi fungsi kuadrat, contoh soalnya adalah yang diminta adalah nilai minimum fungsi fx x kuadrat dikurang 6x dikurang 16. Jadi harus diingat untuk nilai minimum. Untuk nilai minimum berarti apa rumus minimum maksimum? Untuk mencari nilai maksimum atau minimum, rumusnya adalah Y sama dengan D per minus 4A, di mana D-nya ini adalah B kuadrat dikurang 4AC. Maka untuk mencari nilai minimum, maka nilai minimumnya adalah B kuadrat dikurang 4AC dibagi minus 4A. Nah, kita masukkan angkanya. Ini adalah A-nya. Ini A, yang minus 6 ini minusnya ngikut ya, ini adalah nilai B-nya, dan minus 16 ini adalah nilai C-nya. Maka kita substitusikan B kuadrat, maka menjadi minus 6 kuadrat. Dikurang 4 dikali A, berarti 4 kali A-nya, berarti A-nya 1. Dikali C-nya, C-nya adalah minus 16. Dibagi minus 4 dikali A-nya adalah 1. Min 6 kuadrat maka menjadi 36. Min 4 dikali 1 min 4. Min 4 dikali minus 16, min kali min plus. Maka 4 dikali 16 hasilnya adalah 64. Min 4 dikali 1 maka menjadi minus 4. Maka ditambah 36 ditambah 64, 100 dibagi minus 4. Maka hasilnya adalah minus 25. Oke. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5. Ini masih dalam materi fungsi kuadrat. Nomor 5 adalah pernyataan berikut yang tidak termasuk sesuai dengan grafik fungsi. Maka diketahui grafik fungsinya adalah minus 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 adalah titik-titik. Jadi manakah yang tidak termasuk dalam grafik fungsi? Yang perlu diingat, kalau kita menentukan nilai diskriminan, maka dia ada syaratnya. Jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Tapi kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik atau grafik menyinggung sumbu X. Jika nilai D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Nah, di sini kita perlu lihat dari pernyataan A, B, C, dan D, manakah yang pernyataan tidak benar. Nah, perlu diingat kembali untuk nilai minimum dengan nilai maksimum. Kalau nilai minimum, untuk nilai minimum, maka kurvanya terbuka ke atas. Dan nilai A-nya untuk
A-nya dia lebih besar dari 0. Ini. Kalau nilainya maksimum, maka kurvanya terbuka ke bawah. Dan untuk nilai A-nya ini kurang dari 0. Nah, sekarang kita lihat dari soalnya. Soalnya adalah soal fungsinya, diketahui grafik fungsi f(x)-nya adalah minus 4x kuadrat ditambah 8 dikurang 3. Nah, untuk nilai A-nya sendiri, nah ini adalah nilai A-nya. A-nya ini adalah minus 4. Karena A-nya adalah minus 4, maka pasti grafiknya adalah maksimum. Berarti dia benar. Berarti dari A, B, C, D yang bisa kita lihat di sini, maka pernyataan yang tidak benar adalah yang C. Karena harusnya nilai A-nya adalah kurang dari 0, bukan lebih besar dari 0. Maka yang tidak benar adalah yang C. Soal nomor 6. Nomor 6 ini adalah masuk ke materi transformasi. Transformasi itu ada yang namanya refleksi atau pencerminan, ada yang namanya translasi diperbesar atau dilatasi. Translasi itu digeser dan dilatasi ini dia adalah diperbesar atau diperkecil, dan rotasi dia diputar. Nah, untuk soal yang nomor 6 ini adalah termasuk soal, nah kita lihat dilatasi berarti diperbesar atau diperkecil. Sekarang kita lihat bentuk soalnya. Koordinat titik A 6,1, koordinat titik B 3,1 dan koordinat titik C adalah 3,4. Merupakan titik-titik sudut ABC. Koordinat bayangan ketiga titik tersebut oleh dilatasi O,2. Artinya kalau O ini berarti dia dengan titik pusatnya adalah 0,0. Dan 2 berarti ini adalah skalanya, K-nya, skala. Skalanya diperbesar berarti 2. Maka bayangannya berturut-turut adalah berarti kalau untuk dilatasi berarti harus diingat dilatasi untuk mencari bayangannya artinya dia dikali. Berarti tinggal kita kalikan. Untuk mencari bayangan A aksennya berarti kita kalikan 2. Maka 6 dikali 2 maka menjadi 12. 1 dikali 2 maka menjadi 2. Nah ini. Untuk mencari B aksennya sama, kita kalikan 2 karena didilatasikan 2. 3 kali 2 maka 6. 1 kali 2 2 maka B aksennya adalah 6,2. Begitupun dengan titik C aksennya didilatasikan 2 berarti diperbesar 2 kali, dikalikan 2. 3 kali 2 6. 4 kali 2 8. Maka dari bayangan dari titik A, B, C, maka bayangannya adalah titik A-nya adalah 12,2, maka dia di sini titiknya. Nah, dan titik B-nya adalah 6,2. Nah, ini adalah 6,2 titik B-nya dan titik C-nya adalah titik C-nya adalah 6,8 dan titik C-nya di sini 6,8. Nah, kalau kita tarik garis maka dia menjadi Nah, ini juga kita tarik garis ke bawah. Dan ini kita tarik miring. Nah, ini adalah A aksennya. Yang ini adalah B aksennya, yang di atas adalah C aksen. Ini jika diperbesar O,2 dengan titik pusat 0,0 dan diperbesar 2 kali. Maka jawabannya adalah yang soal yang nomor 7, masih dengan materi transformasi. Nomor 7, bayangan dari titik A min 3,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 2 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah berarti ini dia 2 kali langkah. Untuk mencari bayangan A aksennya harus mencerminkan 2 langkah, berarti ada tahapannya 2 langkah. Jadi yang pertama yang harus kita cari terlebih dahulu adalah
direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Berarti untuk titik A-nya adalah min 3,2. Nah, direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Jadi harus diingat, jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2, maka yang berubah adalah nilai X-nya, maka nilai Y-nya akan tetap. Maka dia menjadi rumusnya 2 dikali H dikurang X, Y-nya tetap ya. Jadi tinggal kita ganti 2 dikali H-nya. H-nya adalah yang ini, minus 2. Min 2 dikurang X-nya. X-nya adalah min 3. Berarti buka kurung min 3. Y-nya. Y-nya tetap 2. Maka kalau dihitung 2 kali min 2 adalah dia min 4. Min dikali min maka plus 3. Ini ya, 2. Min 4 tambah 3 maka menjadi minus 1,2. Ini baru direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Lalu dari direfleksikan terhadap X sama dengan min 2 hasilnya adalah min 1,2. Lalu dilanjutkan kembali terhadap garis Y sama dengan 3. Maka didapat tadi dengan titiknya adalah min 1,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, berarti untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan 3 artinya nilai Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Berarti dia menjadi 2K dikurang Y. Gini ya. Maka hasilnya adalah X-nya berapa? X-nya tetap min 1, 2K berarti 2 kali 3 dikurang Y-nya 2. Nih, maka menjadi min 1,2 kali 3, 6. 6 kurang 2 sama dengan 4. Maka didapat untuk A aksennya adalah min 1,4. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, kita lanjut untuk soal yang nomor 8. Untuk soal yang nomor 8 ini adalah masuk ke materi kesebangunan. Untuk soal materi kesebangunan, di sini untuk soal yang nomor 8, pada gambar berikut segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga yang kongruen, di mana besar sudut R sama dengan sudut U. Ini sudut Q, ini ya, garis 2. Sudut Q sama dengan sudut S. Nah, ini berarti yang diminta manakah pasangan sisi yang sama panjang. Artinya tadi sudut R sama dengan sudut U, sudut Q sama dengan sudut S. Berarti sudut P ini, supaya membedakannya garis 3, maka sudut P akan sama dengan sudut T. Nah, di sini sekarang bisa kita lihat, maka panjang PR ini, panjang sisi PR akan sama dengan panjang sisi TU. Nah, lihat tanda sudut-sudutnya. Oke, panjang sisi PQ ini garis 2 supaya tidak bingung, maka garis PQ akan sama dengan panjang sisi ST. Panjang sisi RQ ini ya, garis 3 akan sama dengan panjang sisi SU. Nah, jadi manakah pasangan sisi yang sama panjang? Jadi dari dua segitiga PQR dengan segitiga STU, maka yang sisinya sama panjang itu adalah yang, iya betul, PQ sama dengan ST. Maka jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 9 masih dalam materi kesebangunan. Untuk soal yang nomor 9, perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah gambar dua segitiga yang sebangun. Segitiga ADE dengan segitiga ABC adalah segitiga yang sebangun. Maka yang ditanya adalah panjang BD.
boleh kalian gambar terlebih dahulu segitiga masing-masing, segitiga ADE, baru gambar lagi segitiga ABC. Atau kalau kalian tidak mau menggambar, kalian bisa langsung membuat perbandingannya dengan cara, nah kita lihat di sini panjang DE akan berbanding dengan panjang BC. Tinggi AD pada segitiga ADE akan berbanding dengan tingginya AB. Nah ini ya, maka dia bentuk perbandingannya dia menjadi DE per BC gini sama dengan tinggi AD akan berbanding dengan tinggi AB gini ya. Nah, baru kita masukkan angkanya DE. DE-nya 6, BC-nya 14. Sama dengan AD. AD-nya 9, AB-nya yang kita cari. Maka kalau sudah seperti ini, tinggal kita kali silang. Maka untuk mencari AB, berarti tinggal kita kalikan adalah 14 dikali 9 dibagi, iya, karena kebalikan kali maka dia bagi, harus dibagi 6. Maka ini kita bagi sama-sama dibagi 3, ini 3, yang ini 2. 14 bagi 2 dia sama dengan 7. Maka panjang AB adalah, betul, panjang AB dia adalah 7 kali 3 21. Maka didapat panjang AB-nya adalah 21. Nah, sekarang jika panjang AB-nya 21 dan panjang AD-nya 9, berapa panjang BD atau DB-nya? Maka panjang BD-nya adalah tinggal dikurang 21 dikurang 9. Maka didapat adalah 12. Sini. Maka panjang BD-nya adalah 12. Selanjutnya untuk soal nomor 10 masih dengan materi kesebangunan. Untuk soal yang nomor 10 di sini. Nah, di sini adalah soalnya ini adalah soal cerita. Soal cerita termasuk salah satu bagian dari kisi-kisi ujian nasional. Jadi dia nanti akan ada bentuk soal cerita seperti ini. Nah, di sini diketahui adalah panjang bayangan tiang bendera. Oke, ini bayangan tiang bendera. Berarti kita bisa tulis di sini panjang bayangan tiang bendera. Ini adalah bayangannya ya. Panjang bayangan. Nah, panjang bayangan tiang. Nah, ini. Panjang bayangan tiangnya adalah 18 meter. Nah, pada saat yang sama dan lokasi yang berdekatan, panjang bayangan, nah ini, panjang bayangan pohon. Berarti kita bisa buat perbandingan panjang bayangan tiang berbanding dengan panjang bayangan pohon. Nah, panjang bayangan pohonnya adalah 12 meter. Nah, ini. Nah, kalau sudah, baru kita gunakan untuk perbandingannya. Kalau yang di atas menggunakan bayangan tiang, maka di sini juga harus menggunakan tinggi tiangnya. Nah, sekarang jika tiang benderanya 9 meter, berarti di sini adalah tingginya. Nah, ini tinggi tiangnya. Gini ya, tinggi tiangnya adalah 9 meter. Yang diminta adalah berapa tinggi pohon. Maka dia perbandingannya dengan tinggi pohon. Nah, sini. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita masukkan angkanya. Jadi, yang harus dipahami di dalam kesebangunan adalah kalau bayangan tiang itu berbanding dengan bayangan pohon, tinggi tiang berbanding dengan tinggi pohon. Jadi, harus sama. Kalau sudah, baru kita masukkan angkanya. Bayangan tiang adalah 18, bayangan pohon adalah 12 meter. Dan tinggi tiangnya adalah 9 meter dan tinggi pohon adalah yang dicari. Nah, ini adalah tinggi pohonnya yang kita cari ya. Jadi,
Kalau misalnya sudah seperti ini, baru tinggal dikali silang. 12 kali 9, 18 dikali tinggi pohon. Maka langsung saja untuk mencari tinggi pohonnya tinggal kebalikan kali adalah bagi, gitu ya. Nah ini, maka tinggal 12 dikali 9, gini kan, 12 kali 9 dibagi 18. Maka ini bisa kita bagi dengan 9, ini adalah 2. 12 bagi 2 adalah 6. Maka untuk tinggi pohonnya adalah didapat 6 meter. Untuk soal nomor 11 ini adalah masuk ke dalam soal bangun ruang sisi lengkung. Untuk soal bangun ruang sisi lengkung dia ada 4 soal. Nah, untuk soal yang pertama adalah yang diminta, perhatikan gambar gabungan bangun, kerucut, dan tabung di samping ini. Luas permukaan bangun di samping adalah, jadi untuk soal bangun ruang sisi lengkung, soal yang pertama adalah dia soal gabungan dan diminta adalah luas permukaan bangun di samping. Artinya kalau luas permukaan berarti kita gabungkan luas permukaan kerucut ditambah dengan luas permukaan tabung. Tapi kalau untuk mencari luas permukaan yang harus diperhatikan adalah yang ini. Bagian alas dikerucut dia berhimpit dengan bagian atap tabung. Karena berhimpit maka dia tidak dihitung. Nah, ini tidak dihitung. Maka yang dihitung adalah bagian selimut kerucutnya ditambah dengan selimut tabung dan ditambah dengan alas tabungnya. Ya, jadi itu untuk mencari luas permukaan jika gabungan. Jadi kalau untuk luas permukaan gabungan sisi yang berhimpit tidak dihitung. Nah, sekarang jika tinggi tabungnya 12, maka berapa tinggi kerucutnya dari sini? Nah, kalau tinggi keseluruhannya adalah 36, tinggi tabungnya 12, berarti berapa tinggi kerucutnya saja? Berarti tinggi kerucutnya adalah 24. Ini ya. Oke, kita tarik garis. Sorry. Nih. Nah, ini. Ya. Nah, jika diameternya 14, maka kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah, nah sampai di sini, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Berarti ini jari-jarinya 7 cm dan tingginya adalah 24. Nah, sekarang untuk mencari luas permukaan tadi, untuk rumus luas permukaan kerucut berarti kan tadi untuk mencari luas permukaan gabungan ya, gini ya. Nah, luas permukaan gabungan berarti kan luas permukaan kerucut. Nah, ini dia. Kerucut ditambah dengan luas permukaan tabung. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita jabarkan, kalau mencari luas permukaan kerucut itu kan rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah pi rs. Ini ya. Ini adalah luas permukaan kerucut. Nah, sedangkan luas permukaan tabung, untuk luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. Nah, ini. Nah, ini adalah rumus dasar untuk luas permukaan kerucut dan tabung. Nah, tadi disampaikan jika luas gabungan sisi yang berhimpit tidak dihitung. Karena sisi yang berhimpit adalah dari luas lingkaran, maka ini tidak dihitung. Maka yang dihitung adalah pi rs. Gini. Nah, untuk luas permukaan tabung dia rumusnya apa? Pi rs ditambah untuk luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Nah, karena lingkarannya cuma 1, berarti kan bukan ada 2, maka dia ditambah dengan pi r kuadrat. Ya, karena yang berhimpit jadi tidak dihitung. Jadi bukan 2 lingkaran tapi hanya rumus 1 lingkaran. Ditambah luas selimutnya 2 pi
RT. Maka yang kita gunakan untuk rumus luas gabungan antara kerucut dan tabung adalah yang ini. Nah, ini rumusnya. Baru kita masukkan angkanya pi RS, maka pi-nya pakai 22/7. Nah, R-nya berarti dikali 7. Nah, bagaimana S-nya? S-nya adalah, nah ini adalah S-nya. Nah, berarti menggunakan S-nya itu adalah garis pelukisnya, sisi miring. Berarti untuk mencari S kita menggunakan dengan cara Pitagoras. Maka untuk mencari S, mencari sisi miring, berarti dia tinggal ditambahkan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Maka 24 kuadrat adalah sama dengan ini ya. Nah, akar 24 kuadrat adalah 576. Ini. Dan 7 kuadrat adalah 576 ditambah 7 kuadrat adalah 49. Maka didapat Nah, maka didapat adalah 6 akar dari 625. Akar 625 itu adalah 25. Nah, ini. Ya, maka dapat S-nya adalah 25. Nah, ditambah pi R kuadrat, pi-nya adalah 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 pi RT, 2 kali 22/7 dikali 7 dikali tinggi tabungnya adalah 12. Tinggal kita bagi set. Nah, bagi 7, bagi 7, bagi 7. Oke. Maka didapat setelah dihitung 22 dikali 25 adalah 550. Ini. Dan ditambah 22 dikali 7 adalah 154. Ditambah 2 dikali 22 44, 44 dikali 12 adalah 528. Gini ya. Maka dijumlahkan keseluruhan jumlahnya adalah 550 ditambah 154 ditambah 528, dia menjadi 1232 cm kuadrat. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Soal yang nomor 12. Nah, soal yang nomor 12 ini adalah yang diminta volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam dus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya adalah 21 cm adalah. Nah, berarti karena dicari volume bola terbesar, maka yang diminta adalah volume bolanya. Nah, volume bola, masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, di sini ya. Maka untuk maka kita masukkan angkanya 4/3 dikali pi-nya kita boleh pakai 22/7. Nah, jari-jarinya berapa? Nah, sekarang lihat. Jika diketahui panjang rusuknya adalah 21. Berarti di sini tinggal dikali 21 dikali 21 dikali 21. Karena diketahui adalah panjang rusuknya adalah dimasukkan ke dalam dus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya adalah 21. Berarti panjang rusuk sini adalah 21. Artinya kalau panjang rusuk 21, berarti kan ini diameternya bola. Nah, ini ya. Berarti ini adalah diameternya bola. Kalau diameter bola, nah sedangkan volume bola ini adalah 4/3 pi R pangkat 3. Maka jari-jarinya berapa? Jika diameternya 21, maka jari-jarinya adalah berarti untuk mencari jari-jari kita boleh dengan kita bagi 2. 21 dibagi 2. Gini ya. Maka di sini bisa kita bagi 2 bagi 2. Saries. Oke. Gini ya. Nah, sekarang cara menghitungnya adalah 3 dikali 7 21 habis. Ini 2 kali 2 4 habis. Ini 22 dibagi 2 ini habis. Nah, sama dengan 11. Maka tinggal dicari sama dengan 11 dikali 21 dikali 21. Maka hasilnya adalah 4.851
1 cm kubik. Untuk nomor 13, nah ini adalah bentuk contoh nomor 13. Unsur-unsur tabung yang benar dari pernyataan di bawah ini. Jadi manakah pernyataan di bawah ini A, B, C, D yang termasuk unsur-unsur tabung? Memiliki 3 buah rusuk. Benar atau salah? Salah, karena rusuk lengkungnya hanya ada 2. Nah, memiliki 1 titik sudut. Nah, tabung tidak memiliki titik sudut. Yang C, bidang alas, ini bidang alas dan atap berupa daerah lingkaran yang sejajar dan kongruen. Benar ya? Maka jawaban yang benar yang termasuk dari unsur-unsur tabung adalah yang C. Untuk soal nomor 14. Soal nomor 14 ini adalah soal cerita yang ada pada bangun ruang sisi lengkung. Sebuah jeruk berbentuk bola berdiameter 10 cm. Luas kulit jeruk tersebut adalah, nah karena yang dicari adalah luas kulit jeruk, maka yang dicari adalah luas permukaan bola. Nah ini, maka untuk luas permukaan bola rumusnya adalah 4 pi r kuadrat. Maka tinggal kita cari 4 kali pi-nya kita menggunakan 3,14. Gini ya. Dikali jari-jarinya berapa? Jika diameternya 10. Kalau diameternya 10 maka jari-jarinya setengah. Berarti dibagi 2, berarti 5 kali 5. Nah, di sini untuk menghitungnya, nah sekarang kita lihat. 4 dikali 5 20. 20 kali 5 100. Maka dia menjadi 3,14 dikali 100. Ya. Maka didapat hasilnya adalah 314 cm². Maka jawabannya adalah yang B.